Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita semua, puasa kita, qiyam kita, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sampai pada kitab yang ke-23, yaitu Kitabul Faraid, kitab tentang faraid. Faraid itu apa? Faraid itu jamak dari kata faridah. Faridah artinya ketentuan atau bagian tertentu. Jadi kalau nanti dalam hukum waris itu ada sepertiga, 2/3, setengah, 1/4, 1/6, 1/8. Ini yang disebut faridah. Jadi bagian-bagian yang tertentu. Nah, jamaknya adalah faraid. Kalau orang Jawa sana disebut prail. Orang dulu kan nggak bisa bilang dot atau bo, nggak bisa ya. Lohor jadi lohor, lahir jadi lahir, faraid jadi prail. Wis diprail sudah dibagi, maksudnya warisannya sudah dibagi belum, itu dari kata faraid tadi. Baik, kemudian ada kerancuan di sebagian masyarakat kita antara waris, hibah, wasiat. Nah, di sini seringkali agak rancu sebagian masyarakat. Maka kadang-kadang ribut. Kan dia dulu sudah dikasih waktu masih bapak masih hidup, sekarang nggak dapat lagi. Jadi karena tidak bisa membedakan apa yang disebut hibah, apa yang disebut wasiat, apa yang disebut waris. Nah, hibah itu adalah pemberian dari orang yang masih hidup buat orang yang masih hidup. Ya, nih saya kasih ke Abian, ini buat kamu. Ini berarti kan hibah. Bagian pemberian, hibah pemberian. Nah, jadi harta harta seorang bisa jatuh ke orang lain dengan cara hibah tadi. Tapi kalau hibah itu diberikan kepada anak, Nabi perintahkan yang adil. Contohnya dulu ada kasus Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini oleh ayahnya Bashir dihibai sesuatu. Dan istri dari Bashir lapor ke Rasul, ya Rasulullah, si Nu'man dihibai, anak yang lain tidak. Kemudian Rasul katakan, kamu mau anak-anakmu berbeda di dalam berbakti kepada engkau. Jadi di situ berarti kadang-kadang anak suka beda-beda berbaktinya, kadang orang tua yang tidak adil, yang satu dikasih satu enggak. Jadi apa kamu mau kalau anak-anak kamu berbeda di dalam berbakti kepadamu? Kemudian di riwayat lain Nabi katakan, persaksikan saja kepada orang lain. Inilah asyhadu ala zur. Saya tidak mau menjadi saksi untuk satu ketidakadilan. Nah, dari hadis-hadis itu maka para ulama simpulkan bahwa kalau orang tua misalnya memberikan hibah kepada anak tapi dengan cara yang tidak adil, hibahnya sah. Hibahnya sah. Nah, maka Nabi tadi katakan, persaksikan saja kepada orang lain, aku tidak mau jadi saksi atas satu ketidakadilan. Itu menunjukkan bahwa hibahnya sah, cuman yang orang tua nggak adil. Kalau hanya sebagian saja yang dikasih. Baik, jadi mesti dibedakan apa itu hibah. Yang kedua wasiat.
Nah, kalau wasiat itu seperti yang ada dalam surah Al-Baqarah, pesan. Nanti kalau saya meninggal, sebagian harta saya berikan kepada si fulan atau si fulana. Ini namanya wasiat. Kalau saya meninggal, sebagian harta saya berikan kepada si fulan atau si fulana. Nah, wasiat ini diperintahkan oleh Allah. Kutiba a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidayni wal aqrabin haqqan 'alal muttaqin. Ditetapkan buat kamu apabila salah seorang dari kamu datang kematian kepadanya di mau mati, maka wasiat intaraka khairan, kalau dia meninggalkan kebaikan atau harta, al wasiyatu lil walidain wal aqrabin, wasiat kepada ibu bapak dan juga kerabat, haqqan 'alal muttaqin. Nah, wasiat itu harus dilaksanakan, nggak boleh dirubah. Karena itu Allah katakan faman baddalahu ba'da ma sami'a. Barang siapa yang merubahnya setelah dia mendengarnya, fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya ditanggung oleh orang yang merubah wasiat tadi. Tapi bagaimana kalau wasiatnya keliru, salah? Di ayat berikutnya Allah katakan faman khafa min musin, barang siapa takut, khawatir dari pemberi wasiat itu janafan au ithman, melakukan satu kekeliruan atau satu dosa, fa aslaha bainahum, dia adakan islah di antara para ahli waris, maka fala itsma alaih, tidak ada dosa atasnya. Apa ini contoh wasiat yang keliru? Pertama, misalnya mewasiatkan lebih dari sepertiga harta. Nah, ini para ulama berpendapat itu tidak boleh. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu ketika haji wada, Sa'ad bin Abi Waqqas ini pergi haji bersama dengan Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain. Kemudian dia sakit, dijenguk oleh Rasulullah SAW dan sakitnya parah. Jadi menurut perkiraan dia mau meninggal. Nah, begitu dijenguk oleh Rasul, dia katakan, ya Rasulullah, innahu qad balagha bi minal waja' ma tara. Ya Rasulullah, sakit saya sudah sampai pada tingkatan sebagaimana yang kau lihat, saya sudah kayak begini. Wa ana dhuman, saya orang yang memiliki harta. Fala yarithuni wala yarithuni illa binatun li. Tidak ada yang mewarisi aku kecuali seorang anak perempuan saja. Jadi waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas tidak punya siapa-siapa. Yang dia punya cuma satu anak perempuan. Lalu dia tanya, afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Boleh tidak saya sedekah dengan 2/3 harta saya? Nabi katakan jangan. Fasyatru ya Rasulullah, separuh ya Rasul? Lah, tidak. Fathulutsu ya Rasulullah, sepertiga ya Rasulullah? Na'am. Wathulutsu katsir atau kabir. Ya. Dan sepertiga itu sudah banyak atau besar. Jadi maksimal orang wasiat itu sepertiga harta. Dasarnya adalah hadis tadi. Dan apa kata Rasul? Innaka antadara warathataka aghniya khairun min antadarahu ma'alatan yatakaffafuna nas. Engkau tinggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya, dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada manusia. Kan ahli waris itu cuma satu. Tapi Nabi katakan innaka antadara warathatak, engkau tinggalkan para ahli warismu agniya dalam keadaan cukup. Itu isyarat dari Rasulullah SAW bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mati di saat itu. Dan selanjutnya dia masih punya ahli waris nanti yang banyak. Ternyata benar. Jadi dia Allah kasih umur panjang beliau dan punya ahli waris yang lain. Nah, hadisnya ini masih panjang. Jadi dari hadis itu maka satu disimpulkan oleh para ulama bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta. Kenapa? Karena yang lain-lain nanti buat ahli waris. Jadi contoh wasiat yang keliru tadi, misalnya kalau bapak meninggal separuh harta bapak berikan kepada bibi atau kepada si fulan.
Maka kalau terjadi kekeliruan seperti ini, diadakan islah di antara para ahli waris. Diadakan islah, gimana nih wasiat bapak dulu begini, padahal dalam agama nggak boleh lebih dari sepertiga, jadi kita rubah saja jadi sepertiga. Nah ini fala ithma alaih. Jadi kalau diadakan fa aslaha bainahum, diadakan islah di antara mereka, fala ithma alaih. Atau ada wasiat yang salah. Ada salah satu anak yang bandel, biarin aja kalau mak meninggal dan jangan dikasih itu yang betul anak mak yang cukup bandel. Nah ini nggak bisa. Jadi tidak bisa merubah hukum Allah. Sebab yang menghalangi seseorang untuk menjadi ahli waris atau untuk mewarisi harta itu satu, kalau dia murtad. La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Muslim tidak bisa mewarisi dari kafir, kafir tidak bisa mewarisi dari muslim. Atau seseorang membunuh orang yang mau diwarisi, ini malah nggak jadi dapat warisan. Bapak nggak meninggal, warisannya nggak turun dibunuh, dia malah nggak dapat warisan. Jadi kalau wasiatnya keliru tadi, anak emak yang jangan dikasih, ya tetap saja dia dapat, karena itu adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini contoh kalau wasiat itu salah. Faman khafa min musin janafan aw ithman. Barang siapa takut si pemberi wasiat itu melakukan satu kesalahan atau dosa, fa aslaha bainahum, lalu diadakan islah di antara mereka, fala ithma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Baik, ini wasiat. Hibah tadi sudah wasiat. Nah selanjutnya waris. Nah kalau ada seseorang meninggal, harta yang dia tinggalkan itu disebut tarikah atau peninggalannya. Nah, harta peninggalannya ini tidak boleh dibagi kepada ahli waris sebelum diselesaikan dua hal. Yang pertama, mimba di wasiyatin, sesudah wasiat tadi. Apa tuh sobiha yang diwasiatkan. Jadi setelah wasiatnya tadi diambil, dulu wasiatnya apa? Misalnya 1/5 disuruh memberikan kepada fakir miskin atau ini, itu dulu diselesaikan. Audain, atau dipotong hutangnya, baru dibagi kepada para ahli waris. Nah, banyak orang berebut warisan ya, tapi berebut bayar hutang almarhum jarang ya. Lo aja yang bayarin. Jadi padahal tarikahnya tadi, pertama dipotong wasiat, yang kedua dipotong hutangnya, baru dibagikan kepada para ahli waris. Nah sekarang bagaimana cara membagikan kepada ahli waris? Cara membagikannya pertama diberikan faraidnya dulu, fariidah. Nanti soal kita kaji ayatnya dalam hadisnya. Contohnya begini, kalau ada seseorang meninggal, maka yang ditinggalkan misalnya istri, satu istri, dia punya ibu, dia punya bapak, punya satu anak laki, punya satu anak perempuan. Nah, ini bagaimana cara pembagiannya menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama seperti tadi, diambil, dibayarkan hutangnya dulu atau wasiat-wasiatnya kalau ada wasiat. Setelah itu diambil faridohnya dulu. Faridoh itu bagian-bagian tertentu dulu. Apa bagian tertentu? Istri. Istri itu di Quran, di surah An-Nisa, kalau suami punya anak, istri dapat 1/8. Kalau suami tidak punya anak, istri dapat 1/4. Karena suami tadi punya anak, satu anak laki, satu anak perempuan, maka bagian istri 1/8. Jadi diambil 1/8 dari harta peninggalan setelah dipotong hutang dan wasiat tadi. Dia masih punya ibu juga, punya bapak. Nah, sarang 1/6 gitu. Ibu dapat 1/6, bapak dapat 1/6. Ini yang disebut faridoh atau faraid, bagian-bagian tertentu. 1/8 buat istri, 1/6 untuk ibu, 1/6 untuk bapak. Ini namanya faraid. Setelah diambil faraidnya tadi, kan ada sisanya. Nah, sisa inilah yang disebut asabah.
Nah asobahnya ini nanti jatuhnya ke siapa? Ke anaknya tadi. Nah, jadi asobah itu bagiannya nggak sekian sepersekian karena sisanya. Jadi sisanya buat anak. Nah karena anaknya itu ada dua, satu laki satu perempuan, maka asobahnya tadi dibagi 3. Nah, anak perempuan dapat 2/3 dari asobahnya tadi, anak laki dapat 2/3 dari asobahnya tadi. Nah, itulah cara membagi warisan dalam kasus yang sangat sederhana tadi. Nanti kadang-kadang ada yang agak ribet. Nah, ya semuanya ada solusinya di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang kita bicara Islam yang tinggi-tinggi gitu ya, tapi ternyata hukum waris saja banyak yang nggak mau pakai cara Islam. Udah pakai adat aja deh. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Kalau nanti bertentangan dengan hukum Allah, jatuhnya halal apa haram yang kita terima. Mestinya dia dapat 100.000 misalnya, karena pakai hukum adat, hukum ini itu jatahnya jadi 200.000 tuh kan, dari mana dia 100 kan, jadi nggak halal nanti. Baik, ini kalau tentang waris tadi, semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang faraid tadi. Baik, sekarang kita lihat hadisnya dulu. Bab yang pertama adalah babu al-hiqul faraid bi ahliha. Bab tentang al-hiqul faraid. Berikan faridah itu bi ahliha kepada pemiliknya. Fama baqiya, maka yang tersisa dari asobah tadi adalah fali aula rajulin dzakarin, maka buat lelaki yang terdekat. Nah, sekarang hadisnya lafadznya seperti tadi. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, al-hiqul faraid bi ahliha. Berikan faridah itu kepada pemiliknya. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar. Nah, sekarang faraid itu dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Nisa. Nanti bisa dilihat dimulai dari ayat 7 lah, itu bicara tentang waris. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi para lelaki ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan kerabat. Apa maksudnya? Dulu di zaman jahiliyah yang mewaris itu anak lelaki yang tertua aja. Anak laki yang tertua. Nah, ini hukum jahiliyah kayak gitu. Contohnya Abdul Muthalib, kakek Rasul. Siapa yang mewarisi hartanya? Abu Thalib, bapaknya Thalib. Sebab dia anak yang pertama. Abu Thalib itu anak yang pertama. Jadi kalau Rasulullah SAW diurus oleh Abu Thalib, ya karena dia pegang, di antaranya kan dia pegang warisan tadi. Nah, ada juga ya hukum adat yang mirip-mirip dengan ini ya. Baik, kemudian setelah itu Abu Thalib meninggal, kemana jatuh? Thalib. Jadi bapaknya Thalib dan punya anak Thalib. Nah, jadi Abu Thalib anaknya diantaranya Thalib. Aqil bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali kan udah masuk Islam. Nah, waktu Rasulullah SAW datang ke Mekah di Fathu Makkah, kalau salah Haji Wada Fathu Makkah, Usamah bin Zaid bertanya, ya Rasul, mau nginep di Darika, di dar. Kalau dar itu sebenarnya bukan hanya satu rumah, ya kayak komplek gitu. Jadi satu keluarga besar dar. Nah, dan yang mana yang kau mau nginep di yang mana nih, rumah yang mana ya Rasul? Kata Rasul apa? Emang disisain masih Thalib. Jadi semuanya dijual-jualin oleh Thalib. Thalib anak dari Abu Thalib. Jadi karena begitu dulu yang mewarisi anak lelaki
tertua. Ini hukum jahiliyah yang ada di Mekah, di Madinah pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Islam begini, laki atau perempuan dapat, cuma bagiannya kan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih ada yang kayak gitu berarti jahiliyah. Anak perempuan nggak dapat, atau berarti dibalik ya, anak laki nggak dapat, nah sama juga masih hukum jahiliyah. Jadi lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Buat lelaki-lelaki ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan kerabat. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan bagi perempuan-perempuan ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan kerabat. Di laki perempuan ada bagiannya. Cuma ya relatif nanti tergantung kondisinya, tergantung kasusnya. Mimma qalla minhu aw kathura. Dari apa yang sedikit darinya atau yang banyak, nasiban mafruḍa, sebagai bagian yang ditentukan. Sekarang kalau kita bicara al-aqrabun atau kerabat. Kerabat itu ada yang jadi ahli waris, ada juga yang tidak. Jadi kadang dalam kasus tertentu kalau ada fulan maka ini nggak dapat. Kalau ini nggak ada, ini dapat. Ini namanya mahjub ya, mahjub. Nah, baik, kemudian bagaimana kerabat yang nggak dapat warisan? Allah jelaskan, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama. Dan apabila kerabat dan yatim-yatim menghadiri pembagian, ma'wal masakin dan juga orang-orang miskin, farzuquhum minhu, berikan kepada mereka darinya, sebagian darinya, wa qulu lahum qaulan ma'rufa, dan katakan kepada mereka kata-kata yang baik. Jadi kadang-kadang ada juga sebetulnya nggak dapat tapi dikasih kok cuman segini, ya masih kurang. Maka Allah katakan faqulu lahum wa qulu lahum qaulan ma'rufa, katakan kepada mereka kata-kata yang ma'ruf. Pak, ini dari kami para ahli waris, sebenarnya bapak nggak dapat tapi kami kasih. Apa yang orang Betawi bilang? Awang kerohiman, kata orang Betawi. Baik, kemudian lanjutannya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah orang-orang takut jika meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah-lemah, yang mereka mengkhawatirkannya. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka katakan perkataan yang beres, perkataan yang lurus, perkataan yang benar. Innal ladzina ya'kuluna amwala, baik, apa saya lompatin aja ayat 11, ini mulai bicara tentang waris. Yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan, yakni Allah perintahkan, Allah pesankan kepada kamu tentang anak-anak kamu, lidzakari mithlu hazzil unthayain. Buat anak lelaki seperti bagian dua anak perempuan. Ketentuan Allah. Ini bicara waris ya, bukan hibah, bukan wasiat tadi, jadi harus kita pisahkan. Jadi anak lelaki mithlu hazzil unthayain, seperti bagian dua anak perempuan. Ada juga yang mau mencoba merubah ini, samain aja ya, biar ketentuan Allah begini, pinteran kita, pinteran Allah. Fa in kunna nisa'an fawqa tsnatain, maka apabila mereka itu perempuan-perempuan, jadi anaknya perempuan semua, dua lebih, gimana ini? Falahunna thulutsa ma tarak, mereka dapat 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Dia ada seorang bapak meninggal, dia tinggalkan anak perempuan 2 atau 3 atau 4, pokoknya semuanya tadi bagiannya 2/3. 2/3 dibagi ke semua anak perempuan tadi. Wa in kanat wahidatan falahan nisf, dan jika dia cuma satu anak perempuan maka dia mendapat separuh. Lanjutannya, wali abawaihi kulli wahidin minhumas sudus, dan untuk ibu bapaknya masing-masing dari mereka berdua dapat 1/6. Jadi suami istri sama ibu atau sama bapak, banyakkan ibu atau bapak.
Misalnya seorang meninggal, dia punya istri, meninggalkan istri, dia juga masih punya ibu bapak yang masih hidup. Bapak 1/6, ibu 1/6, istrinya 1/8. Kalau istrinya 4, gimana? Ya 1/8 dibagi 4. Maka umumnya perempuan ogah ya dimadu ya. Takut warisannya. Ya aturan dapat 1 miliar cuman 1/4 miliar. Warisannya banyak. Sudah dari mana? Baik, jadi lanjutannya wali apa? Mimma taroka, dari apa yang dia tinggalkan, in kana lahu walad, kalau dia punya anak. Ini kalau almarhum tadi punya anak, maka ibu dapat 1/6, bapak dapat 1/6. Fa illam yakul lahu waladun, kalau dia nggak punya anak, ada seorang dia nggak punya anak, wa warithahu abawahu, dan yang mewarisinya adalah ibu bapaknya, fali ummihi thuluth, maka ibunya dapat 1/3. Ada seorang meninggal, nggak punya siapa-siapa, yang dia punya ibu sama bapak, lajang lah, nggak punya siapa-siapa, meninggal, ibunya dapat 1/3, yang 2/3 buat bapaknya. Lanjutannya, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus, dan kalau dia punya saudara-saudara, maka ibunya dapat 1/6, ya, selebihnya ke saudara, ke samping. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain, sesudah wasiat yang dia wasiatkan atau utang. Jadi pertama dipotong wasiat, yang kedua dipotong utang. Lalu abaukum wa abnaukum, bapak-bapak kamu dan anak-anak kamu, anak-anak laki, la tadruna, kamu tidak tahu, ayyuhum aqrabu lakum naf'a, siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya buat kamu. Maksudnya kalau Allah berikan ketentuan begini, karena yang lebih tahu manfaat, lebih tahu maslahat, lebih tahu ini Allah Subhanahu wa taala. Fariidatan minallah, sebagai satu ketentuan atau fariidah dari Allah. Innallaha kana aliman hakimah, sesungguhnya Allah kana aliman, adalah dia maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Allah tahu kita curang, kita jujur, apa ada yang Allah tahu. Allah bijaksana dalam hal ketentuan yang kudratnya. Allah juga bijaksana dalam hal syariat yang Allah turunkan kepada kita. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan kamu yakni para lelaki mendapat separuh dari yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu. Illam yakul lahunna walad, kalau mereka tidak punya anak. Dinikah sama seorang perempuan, ayah meninggal orang, nggak punya anak perempuan, maka suami dapat separuh. Fa in kana lahunna waladun, kalau mereka yang istri punya anak, falakum rubu' mimma tarakna, maka kamu mendapat 1/4 dari apa yang mereka tinggalkan. Jadi ini ya, kadang-kadang nggak enak menyebutnya harta siapa, nih harta siapa. Ya harus jelas kalau dalam Islam. Kalau nggak enak kan jadi ribet dan akhirnya malah jadi dosa. Maksudnya begini, kalau suami meninggal harus jelas mana yang harta suami, mana yang harta istri. Ini baru nikah, kemudian suami meninggal, siapa? Istrinya dapat berapa? 1/4. Nah, dan harta yang mana? Yang harta suami. Yang asal istri mah enggak gitu. Jadi seringkali di situ apa enggak jelas gitu ya. Jadi mesti jelas, ini punya suami, ini punya istri. Kalau milik berdua, milik berdua. Nah, misalnya apa, nyari bareng, usaha bareng, bisa beli rumah, itu baru syirkah, itu baru milik berdua. Bukan nggak ada apa-apa, atau gono gini. Yang banyak terjadi di masyarakat itu kan, saya jadi istrinya 3 tahun dapat dong gono gini, gono dari mana orang yang nyari suami, istri cuma ngatur aja. Apalagi sebaliknya, lakinya kerjaannya oncang-oncang kaki, begitu di bininya meninggal, mana dong gono gini, gono gini dari mana, enak tinggal nangkring doang. Atau itu istrinya meninggal, dia minta apa gono gini, ini salah lagi. Baik, saya lanjutkan. Nah, lanjutannya, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha audain. Maka jika mereka yakni para istri memiliki anak,
kamu mendapat seperempat dari yang mereka tinggalkan sesudah wasiat yang mereka wasiatkan atau hutang. Walahunna rubu' mimma taraktum. Para istri mendapat seperempat dari yang kamu tinggalkan. Illam yakul lakum walad, kalau kamu, yakni para lelaki, para suami tidak punya anak, istri dapat seperempat. Fa in kana lakum waladun, tapi jika kamu punya anak, falahunna tsumunu mimma taraktum, mereka dapat 1/8 dari apa yang kamu tinggalkan. Min ba'di wasiyatin tusuna biha, sesudah wasiat yang kamu wasiatkan, audain, atau sesudah hutang. Wa in kana rajulun yurathu kalalah, kalau ada seorang lelaki diwarisi dalam keadaan kalalah, awin berarti atau seorang perempuan, maksudnya apa? Diwarisi itu maksudnya seseorang meninggal, terus hartanya dibagi kepada para ahli waris. Yurathu kalalatan, seorang lelaki atau perempuan mati dalam keadaan kalalah. Kalalah itu sudah dari kata ini ikil itu sorban yang menilit-nilit. Apa maksudnya? Maksudnya warisannya ke samping aja, ke atas nggak punya, ke bawah nggak punya, nah itulah kalalah. Ibu bapak nggak punya, kemudian anak juga nggak punya. Nah, di sini Allah katakan kalau ada seorang lelaki atau perempuan diwarisi dalam keadaan kalalah, walahu ahun au ukhtun, sedangkan dia punya saudara lelaki atau saudara perempuan, falikulli minhumas sudus, masing-masing dari keduanya 1/6. Lelaki dapat 1/6, saudara perempuan dapat 1/6. Tapi fa in kanu aktsara min dzalik, kalau mereka lebih banyak dari itu, fahum syuraka fi thuluts, maka mereka bersekutu dalam 1/3. So, kalau banyak ya 1/3 dibagi-bagi. Mim ba'di wasiyati yusabiha, sesudah wasiat yang dia wasiatkan, yang diwasiatkan, audain atau sesudah hutang. Ghairu mudhar, tanpa menimpakan mudarat. Wasiat min Allah, sebagai satu wasiat dari Allah, pesan perintah dari Allah. Wallahu alimun halim. Tilka hududullah, itu adalah batas-batas Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Niscaya Allah masukkan dia ke dalam surga yang mengalir padanya sungai-sungai, khalidina fiha, dalam keadaan kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'azim. Yang durhaka, enggak mau taat sama ketentuan Allah, bagaimana? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah. Barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batasnya, yudkhilhu naron, Allah masukkan dia ke dalam neraka khalidan fiha, dalam keadaan kekal padanya, walahu adzabun muhin, dan baginya siksa yang menghinakan. Baik, tadi di akhir ayat 12 tentang kalalah. Kok beda ya dengan di surah An-Nisa ayat terakhir? Ini para ulama katakan yang ada di ayat 12 ini, saudara lelaki atau saudara perempuan seibu. Nanti yang ada di akhir surah An-Nisa itu saudara laki atau perempuan seayah. Jadi pembagiannya beda gitu ya. Nanti di ayat terakhir dari surah An-Nisa. Baik, inilah faridah, faraid, ketentuan, bagian-bagian tertentu yang dimaksud di dalam hadis tadi. Al-hiqul faraidah bi ahliha. Berikan faridah itu kepada pemiliknya. Fama baqiya, maka yang tersisa atau asobahnya, fahuwa li aula rajulin dzakar, maka dia buat lelaki yang terdekat. Baik, saya lanjutkan dulu bab berikutnya. Ini tentang sababun nuzulnya ayat tadi. Hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal maritu maradan, saya sakit, fa'atani Nabi, lalu Nabi datang kepadaku, ya'uduni wa Abu Bakrin wa Mamasyan, Abu Bakar dan keduanya berjalan kaki. Fawajadani umi ali, mereka berdua dapati saya dalam keadaan pingsan. Kok tahu? Nah, ini kalau yang mengatakan masa waktu Rasulullah SAW dapat wahyu memang dia ngintip gitu. Ya orang lain lah yang kasih tahu. Yang ngalamin sih siapa? Jabir gitu. Jabir ngalamin, dia pingsan, datanglah Rasul dan Abu Bakar, kan diceritain. Setelah itu kan dia siuman.
Soalnya gampang kalau masalah begini asal nggak dibikin ribet ya. Gampang kalau dibikin ribet sesuatu yang jelas juga malah jadi tidak jelas. Baik, nah itu yang tentang paling pertama tadi juga dari Jabir. Dia sakit, Rasul datang. Rasul dan Abu Bakar berjalan kaki. Fawajadani umi aliyah. Dia dapati aku dalam keadaan pingsan. Fatawadda'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi wudu. Tsumma sabba wudu'ahu alaihi, lalu Nabi siramkan air wudunya itu kepada. Jadi air buat bekas wudu Rasul, wudunya itu disiramkan kepada Jabir. Fa'afaqtu, maka aku pun siuman. Fa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi, jadi baru Nabi yang datang. Faqultu ya Rasulullah, kaifa asna'u fi mali? Wahai Rasulullah, bagaimana saya harus berbuat tentang harta saya? Ini mesti saya apain nih? Kaifa aqdi fi mali? Bagaimana saya putuskan tentang hartaku? Falam yujibni, maka Nabi tidak menjawab bisyai'in, dengan sesuatu pun, hatta nazalat ayatul mirath, hingga turunlah ayat tentang mirath, tentang warisan tadi. Jadi sahabat belumnya itu tentang Jabir tadi. Baik, saya tambahkan lagi babu akhir ayatin unzilat ayatul kalalah. Bab bahwa ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat tentang kalalah. Kalau bicara ayat yaitu haditsul bara, akhir suratin nazalat bara. Jadi kata pendapat beliau, surah yang terakhir turun adalah surah bara. Wa akhiru ayatin nazalat, ayat terakhir yang turun adalah yastaftunaka. Sekali lagi di dapat dia ya, yastaftunaka fil kalalah qulillahu yuftikum, dan seterusnya. Baik, saya kira sampai di sini, sampai hadis 1043. Insyaallah akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis dan ayat-ayat tadi yang saya bisa, silakan. Ustaz mau tanya, Ustaz. Silakan Pak. Kalau misalnya seorang anak itu sudah dapat hibah dari orang tuanya, ya. Selagi orang tuanya masih hidup, kemudian anak yang lainnya itu kan belum gitu, terus kemudian meninggal ayahnya, apakah anak pertama ini tetap dapat warisan juga? Baik, Pak. Dulu anak yang pertama misalnya dihibai, yang lain belum, meninggal. Apa yang pertama tadi dapat? Ya tetap dapat, seperti hibah. Makanya kalau kita hibah, mendingan dihibai semua. Ngerinya kita belum sempat hibah yang lain, dan dipanggil oleh Allah. Jadi yang bagus kumpulin semuanya, di kamu hibai, kamu 1 miliar, asik ya. Panggil lagi, 1 miliar, 1 miliar. Nah nanti selebihnya nanti dibagi secara hukum waris. Baik, dia tetap dapat. Kalau silakan. Apa boleh hibah kita terhadap anak kita ambil lagi? Ditarik lagi. Nah, secara umum hibah itu tidak boleh ditarik lagi secara umum. Bahkan Nabi memberikan contoh yang buruk, kata contoh itu jelek banget. Seperti seekor anjing yang menelan kembali muntahnya. Itu orang yang menghibai seseorang lalu ditarik lagi. Kecuali orang tua kepada anak, nah, itu boleh. Contohnya adalah kasus Nu'man bin Bashir tadi. Karena Nabi SAW katakan tadi, inilah asyhadu ala zur, saya tidak mau jadi saksi atas ketidakadilan dan sebenarnya, akhirnya dia tarik kembali hibahnya. Dia tidak jadi menghibai Nu'man, dan itu tidak disalahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi pengecualiannya orang tua ke anak. Ayah ke anak atau Ibu ke anak sama aja. Kalau suami ke istri? Oh nggak boleh. Bahkan bercerai saja nggak boleh. Untuk jangan kamu mengambil bima itu mohon ya, sebagian dari apa yang kamu telah berikan. Jadi dulu masih sayang sama istri, semua dikasih istri. Mobil buat kamu, rumah buat 3 bulan kesel, berantem, bercerai. Ini rumah saya tidak bisa, udah dikasih.
jadi mahar atau hibah-hibah yang telah diberikan kepada istri, ya sudah itu hak istri. Kalau berkecukupan kita bagi semua pengalaman nyambung. Ya, kita ya. berkecukupan punya anak 5, istri Ya, 1. ya. Kita bagi semua anak 1, rumah 1, Ya, plus betul. istri 1. Ya. Terus kita bilang ke anak-anak ini tidak dijadikan waris yang punya istri. Jadi nanti ketika meninggal istrinya sendiri boleh. Ya begini, ya begitu. Jadi bahwa tadi sudah dihibai ya semuanya dapat itu hak anak, hak istri. Kita meninggal, ya benar yang sudah diberikan ke istri kan diwariskan karena milik istri. Kecuali istri ini meninggal. Nah, kalau dia meninggal ya hartanya jatuh ke ahli warisnya. Ya begitu ya. Satu lagi Pak. Ada orang mau nikah lagi, kata istrinya apa dibayarin dulu dong rumah mobil. Pinter kan istri yang cerdas. Ya silakan. Apabila kalau kita meninggal, Ya. sebaiknya kain kafan itu dari harta kita. Maksudnya saya meninggal, itu dari duit dari saya gitu. Ya tidak ada apa yang saya tahu, tidak ada dari yang menerangkan begitu. Bahwa kita siap-siap sebelumnya ya bagus saja. Di antaranya buat ingetin kita aja ya. Kalau di rumah udah siap kafan itu kan jadi ingat bahwa kita suatu waktu akan dipanggil oleh Allah. Yang saya tahu saya enggak. Apa? Ya silakan. Ustaz, kalau ibu tiri nggak dapat waris kan Ustaz? Ibu tiri Iya, waris dari siapa ini? dari anak tiri. Dari anak? Iya. Oh, enggak. Jadi ibu yang dimaksud ya ibu kandung. Ini kan juga anak tiri. Nah, jadi ya nggak dapat kalau waris dari bapak tiri atau dari ibu tiri. Cuman itu kalau misalnya anak pertamanya itu dia meninggal, Ya. berarti nggak dapat waris ya, cuma dapat hibah itu aja Ustaz, cuma anaknya berarti ya. Nah, ntar dulu anak yang pertama tadi udah dihibahin. Udah dihibahkan. Terus meninggalnya bulan siapa nih? Nah, meninggalnya bulan ininya gitu, anaknya. Oh ya enggak. Jadi yang disebut waris itu peninggalan orang yang sudah mati buat yang hidup. Nah, itu waris namanya. Bukan peninggalan orang mati buat yang mati. Terus kalau ayahnya yang meninggal duluan Dapat. tapi anaknya gitu. Ya, bukan anaknya dia yang dapat. Oh, dia Dia dapat. anak kan, seperti di ayat tadi. Terus ada yang belum kasih. Iya, iya. Kan tadi istri 1/8, ibu 1/6, bapak 1/6. Betul. Saya duitnya 1 miliar. Ya. Istri dapat 1/8 dari 1 miliar. 125 juta. Nah, ibu dan bapak ini dari 1 miliar atau sesudah dikurangi 1/8? Dari 1 miliar. Apalagi kalau 100 miliar. Banyak. Baru sudah itu dibagi. Ya. Ustaz, yang Ya. penghalang waris itu tadi yang membunuh yang akan Membunuh yang punya harta. yang punya harta, bukan membunuh orang lain kan? Enggak, membunuh yang punya harta. Itu terhijab, dia nggak dapat warisan. Wah, nggak mati bunuh biar cepat dapat warisan. malah nggak dapat. Dua murtad. La yarithul muslimun kafir, walal kafirun muslim. Baik, sudah sampai di sini.